Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siro. Jadi di video kali ini saya akan update tipis-tipis perawatan Suzuki Satria injeksi. Mohon maaf jarang update karena agak sibuk. Nah, ini saya akan ganti olinya karena olinya sudah kelihatan hitam sekali ya. Sudah lama nggak saya ganti. Ini untuk kilometer saya aja udah 45.000. Dan intervalnya biasanya pakai 2000 ya, atau 2500. Nah, ini sampai lewat dari intervalnya, udah oilgennya udah keluar, terus udah 3200. Nah, makanya kali ini saya akan update tentang pergantian oli, mumpung lagi agak longgar. Nah, kali ini saya akan pakai oli Shell masing-masing 800 ml. Jadi yang satu nanti utuh saya pakai, yang satu sebagian saja. Dan buat ngebantu saya pakai gelas ukur sama corong. Kali ini saya juga akan ganti filter pakai KTC ya. Kemasannya seperti ini, padahal saya masih ada filter bawaannya atau yang originalnya, tapi saya akan coba pakai yang filter KTC. Nah, ini untuk perbedaannya. Kalau yang original atau bawaannya dapatnya pakai kardus begini, terus kalau KTC dia pakai seal begini ya, kayak mainan Hot Wheels tuh, jadi terlihat langsung. Nah, ini bahannya stainless, terus informasinya bisa dicuci. Kalau yang bawaannya kan dia kayak semacam kasa atau kertas gitu ya, padat gitu. Nah, ini terus kalau yang bagian stainlessnya dia kayak chrome, tapi kalau yang biasa seperti cat. Nah, ini kelebihannya setahu saya hanya bisa dicuci dan lebih awet ya. Tapi kalau ada yang lain mungkin bisa ditambahkan di kolom komentar. Untuk pergantiannya sendiri, langsung aja kita buka pakai kunci 14 bagian baut bawah. Saya yakin teman-teman sudah pada tahu dan ngerti. Ini informasi aja sekalian refreshment buat mungkin teman-teman yang belum tahu cara ganti oli Satria. Nah, ini untuk tutup oli mesin bagian kanannya dilepas dulu ya, jadi pas keluarnya lebih lancar gitu. Langsung kita putar aja kalau sudah lepas. Nah, terlihat kan olinya keluar langsung mancur dan hitam sekali karena udah lama ya, biasanya interval 2000 maksimal 2500, bahkan belum 2000 juga sudah saya ganti, tapi karena ya dailynya lagi agak sibuk jadi agak repot. Ini hitam sekali seperti yang terlihat, tapi agak gelap ya. Saya coba di sisi sebelah kanan. Nah, tuh kelihatan hitam sekali. Ini sambil menunggu selesai ya prosesnya, karena kan agak lama, nanti mungkin juga akan saya miringin dulu. Jadi bener-bener oli yang lama keluar semua gitu teman-teman. Dan ini sisa sedikit lagi, nanti saya lanjut ke next video yaitu ganti filter oli. Untuk ganti filter oli, kita buka bautnya menggunakan kunci nomor 8. Ada dua baut ya, atas dan bawah. Hati-hati aja, takutnya nanti slack atau dull, malah repot semuanya. Nah, ini sudah mulai bisa kebuka. Saya buka pakai tangan aja. Dan tada, ini filter olinya. Mari kita lihat ya. Nah, ini untuk bagian dalamnya. Untuk karetnya nggak perlu saya ganti karena masih bagus. Kapan juga terakhir masih saya ganti sih itu, jadi masih bisa digunakan lagi. Ngirit teman-teman. Ini bagian filter lamanya sudah, yang tadinya orange jadi hitam. Nah, akan saya replace pakai filter oli dari KTC ya, yang menggunakan stainless, dan infonya bisa dicuci kembali. Ini sebelum itu saya bersihkan dulu bagian ruang filter olinya menggunakan kain supaya nggak ada rembesan oli yang lama ya, jadi baru semua. Oh ya, untuk bagian dalam itu juga ada karet ya, jangan sampai terlepas atau jangan sampai lupa pasang supaya olinya nggak bleber kemana-mana teman-teman. Nah, ini langsung saja saya pasang.
lalu saya kencangkan lagi tutupnya. Hati-hati ya, paskan pernya bagian tengah itu ke bagian tengahnya juga, jadi akan neken gitu, jadi olinya juga nggak keluar ngebleber ke luar mesin. Dan ini sudah terpasang, tinggal saya kencangkan kembali, kita kembalikan baut-bautnya. Untuk pertama pakai tangan dulu ya, kalau langsung pakai alat atau kunci nanti kadang-kadang terlalu semangat muter malah jadi dol. Nah ini sudah cukup, kembali dikencangkan dengan kunci nomor 8, terserah yang bentuk T atau yang kunci pas ring biasa, tapi saya lebih nyaman pakai kunci T seperti ini, atau pakai kunci shock juga boleh, senyamannya teman-teman aja gitu, dan available alatnya atau enggak. Oke, sudah terpasang, semoga nggak ada rembes. Nah ini olinya hitam sekali ya. Terus yang terakhir tinggal memasukkan olinya. Nah ini untuk yang saya tadi bilang, selnya yang satu saya pakai utuh, yang satu 500 ml karena kan 1300 ya untuk oli Satria injeksi ini. Langsung saja saya masukkan dengan bantuan corongnya kayak gini, dan setelah ini video akan kembali saya potong langsung ke next partnya ya. Kita cek untuk oli yang sudah masuk semua. Nah ini kondisinya oli sudah masuk semua, jadi kelihatan ya sudah bening, terus di tanda full ya untuk olinya. Ini oli yang lamanya hitam banget, pekat. Nah ini sudah, berarti sudah cukup ya. Jadi karena kalau isi oli terlalu banyak juga bikin masalah, kalau terlalu sedikit juga bikin masalah. Untuk tahap terakhir kita reset speedometernya, yang tadinya tadi 3200 kita reset dulu sambil hilangkan oil change nya dulu. Nah ini kalau cara saya, matikan motor terus tekan tombol select sama adjust, lalu pencet dua-duanya kayak gini sampai tulisan oil change nya hilang. Atau mungkin kalau teman-teman ada cara yang lebih simple boleh. Nah ini kan oil change nya hilang kan sudah. Lalu kita reset untuk trip E dan trip B nya ya, tuh select terus di adjust seperti ini sampai 0 kembali. Nanti intervalnya kita tentuin, dia akan keluar notice oil change lagi kalau kilometernya sudah mencapai interval yang kita inginkan. Oke, itu tadi video dari saya. Terima kasih. Yakin, percaya, pikiran, fokus, everything would be better. Dadah, assalamualaikum.